Sekarang kalau dikultuskan Ratu Kidul, dikirap merah putih, pertanyaannya, kemana yang namanya Ratu Kidul itu saat belanja menjajah Indonesia? Kemana? Hah? Ini pertanyaannya, ini beneran Nyi Ratu Kidul atau badut? Atau cosplay? Atau gimana? Aduh, katanya momen langka, semua orang juga bisa kayak gitu, pakai cosplayan kayak gitu, pakai baju. Nyi Roro Kidul ada atau tidak? Ya, lihat dulu sumber hukumnya. Ada nggak di dalam Al-Quran, ada nggak di As-Sunnah atau Al-Hadis? Nyi Roro Kidul adalah kisah bualan. Memang paling kaya setan itu kan Indonesia Raya. Semuanya kembali kepada iblis, setan, dan jin. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, 17 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak bisa bedain mana fakta dan mana yang tidak ada faktanya. Apa kabar otak? Apa kabar? Aduh, ini ada cerita nih, ada cerita cosplay ya, cosplayan ya kan. Katanya sih Ratu Kidul ya kan, Ratu Kidul itu di acaranya Deddy Mulyadi, KDM ya kan, ada di situ penampakannya. Padahal itu cuma cosplay ya kan. Kalau masalah Ratu Kidulnya ada atau kagak ya kan, hanya Allah yang tahu kan gitu kan. Itu kan ada orang nih, ceritanya orang ya kan, orang pakai baju yang seperti Ratu Kidul ya kan. Nah dibilangnya malah itu heboh, Nyi Ratu Kidul muncul berbalut merah putih di depan Deddy Mulyadi, jelang kirap bendera di Jawa Barat. Gubernur Jabar memimpin acara kirap Sang Saka Merah Putih pada hari ini saudara. Nah ini pertama kali Deddy Mulyadi sebagai gubernur memimpin sebagai acara hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Nah uniknya muncul sosok Nyi Ratu Kidul berbalut kain merah putih jelang kirap bendera. Nah gitu, bukan sosok Ratu Kidul, orang yang penampilannya seperti Ratu Kidul. Kan gitu gunanya otak kan, buat mikir kan begitu. Jadi disclaimer dulu nih, Al-Fakir bukan pendukung KDM, bukan pendukung Pak Anies Baswedan, dan pendukung siapa-siapa, bukan. Al-Fakir hanya pendukung dari Nabi SAW dan para sahabat. Nah itu pendukung nih, itu harga mati bagi Al-Fakir, harga mati, nggak bisa ditawar. Hah? Ini pertanyaannya, ini beneran Nyi Ratu Kidul atau badut? Atau cosplay? Atau gimana? Aduh, katanya momen langka, semua orang juga bisa kayak gitu, pakai cosplayan kayak gitu, pakai baju begitu bisa. Anak Al-Fakir yang 5 tahun juga bisa pakai baju gitu doang mah, ya kan? Terus apa hubungannya dengan cerita tahayul ya kan, cerita mistis dengan kirap merah putih? Apa hubungannya? Oh ini mah budaya, ya budaya, tradisi, budaya. Ya oke lah kalau itu budaya, jalanin aja terus. Tapi kalau budaya, tradisi yang bertentangan dengan syariat, mengkultuskan sesuatu yang tidak ada faktanya, nauzubillah min dalik. Di akhir video nanti ada Buya Yaya dan Ustadz Felix Yao menjelaskan secara singkat tentang siapa sih Roro Kidul itu, Ratu Kidul itu siapa sih. Nah sekarang dari Al-Fakir nanya ke siapa aja lah, fans boynya KDM atau siapapun lah, atau nanya ke KDM-nya langsung lah, boleh lah. Masa nggak boleh nanya? Sekarang kalau dikultuskan Ratu Kidul, dikirap merah putih, pertanyaannya, kemana yang namanya Ratu Kidul itu saat belanja menjajah Indonesia? Kemana? Kemana Ratu Kidul itu saat Inggris datang ke Indonesia? Toh yang ngusir Inggris pun ya kan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Kemana Ratu Kidul itu saat Portugis menggempur Indonesia dan mengambil rempah-rempahnya? Kemana Ratu Kidul itu saat VOC menguasai Indonesia, menguasai Nusantara? Kemana Ratu Kidul itu saat yang namanya Jepang selama 3,5 tahun menggempur Indonesia dan memerangus Indonesia? Kemana itu Ratu Kidul itu, kemana? Ya kan, jelas kan, itu faktanya nggak ada. Yang faktanya ada, kemerdekaan kita ini, ya, kemerdekaan kita ini adalah hasil jeripayah ulama, habaib, dan kesultanan Islam berdarah-darah untuk mengusir yang namanya penjajah. Mau Belanda kayak, Portugis kayak, mau Inggris kayak, mau Jepang kayak, itu faktanya ada. Bahas aja yang faktanya ada, jangan bahas yang faktanya nggak ada. Habaib lurus, ulama lurus, punya jasa besar bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi yang namanya Ratu Kidul, Ratu Kaler, Ratu Tonggoh, Ratu Payun, itu pada nyumput pada kemana? Jangankan Ratu Kidul, dukun santet itu pada kemana? Aduh. Itu poin pertama. Poin kedua sebagai penutup, ya. Seandainya Ratu Kidul itu harus diikutin sebagai agama, ya,
katakanlah misalnya Sunda Wiwitan, katakanlah ya, seandainya bentuknya agama, apakah relevan dengan umat Islam saat ini di Indonesia? Tidak, saudara, tidak sama sekali relevan. Karena syariat sebelum Islam itu sudah dihapus. Syariat sebelum Islam sudah dihapus. Aturan milah sebelum adanya Islam, pas ketika sekarang adanya Islam, itu sudah dinasakh, sudah terhapus, sudah tertolak. Nah, dalam riwayat yang sahih, mau bukti, riwayat yang sahih jelas. Itu pernah ada yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nenteng-nenteng lembaran Taurat, nenteng-nenteng agamanya Yahudi, nenteng-nenteng ajaran Nabi Musa alaihissalam, lembaran-lembarannya. Nabi SAW itu marah. Dalam suatu hadis ruwahu Ahmad, Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, apakah dalam hatimu ada keraguan, wahai Umar, wahai Ibnul Khattab? Apakah dalam Taurat kitab Nabi Musa terdapat ajaran yang masih bersih dan masih putih? Begitu pertanyaan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab saat nenteng-nenteng lembaran Taurat, ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi SAW kemudian, ketahuilah, seandainya saudaraku Musa alaihissalam itu masih hidup saat ini, maka beliau tetap harus mengikuti ajaranku, yaitu apa? Islam. Jelas kan? Islam itu sudah samil, sudah kamil, sudah kafah, sudah sempurna. Nggak perlu ajaran agama lain, apalagi aturan, tradisi, budaya apapun yang buatan akal itu memimpin yang namanya Islam. Ada juga kebalik, ada juga Islam yang memimpin tradisi dan budaya apapun, saudara. Nah, di akhir video ada sepintas lah tentang secara singkat penjelasan Ustadz Felix Xiao dan Bu Yahya. Apa sih Ratu Kidul itu? Apa sih Roro Kidul itu? Silakan tonton videonya. Itu, saudara, kesimpulannya, apapun, sehebat apapun, sekultus apapun yang namanya Ratu Kidul, dia tidak punya jasa sama sekali, kontribusi apapun terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ada jasa dan faktanya adalah habaib dan ulama serta kesultanan Islam serta komandan jihad di seantero negeri yang bisa mengusir penjajah. Bukan Ratu Kidul, bukan Ratu Kaler, bukan Ratu Payun, bukan Ratu Tonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Roro Kidul ada atau tidak? Ya, lihat dulu sumber hukumnya. Ada nggak di dalam Al-Quran, ada nggak di As-Sunnah atau Al-Hadis? Yang ada adalah di dalam Quran dan Hadis bahwa manusia tidak sendirian di alam ini. Ada alam yang lain. Ada alam yang lain yang dihuni oleh jin misalnya. Maka jin itu ada, tapi Nyi Roro Kidul nggak ada. Nah, kalau gitu mungkin nggak Nyi Roro Kidul itu jin? Bisa jadi, tapi kita nggak bisa memastikan. Ini salah satu contoh. Nyi Roro Kidul adalah kisah bualan. Memang paling kaya setan itu kan Indonesia Raya. Semuanya kembali kepada iblis, setan, dan jin. Kita tuh punya tuyul, punya demit, punya wewe gombel, punya kuntilanak, punya blorong, punya macam-macam. Nyi Roro Kidul, nggak ada Nyi Roro Kidul itu. Jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Lah, kalau memang ada sebuah tempat yang diyakini oleh sekelompok manusia, kok tiba-tiba muncul sesuai dengan keyakinannya, itu bukan karena sesuatu itu ada, akan tapi itulah setan yang menjelma. Asyaitonu yajri ala bani adam majrad dam. Setan itu ngikuti jalan pikirannya manusia.